Kenapa wajahnya agak kusam Ibu lihat? Kurang sehat, Bu. Yakin? Iya, Bu. Kurang sehat. Ngapain aja tadi malam atau apa kerjaan sebelumnya? Begadang, Bu. Itulah. Jadi siswa, tidurlah tepat waktu sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Supaya besoknya bisa ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Wajahnya masih Ibu lihat kayak agak kusam-kusam gimana gitu. Pelajaran apa sebelum Ibu? TK. Matematika. Pantasan itu wajah kurang ya. Kurang ada sesuatu gitu, kurang semangatnya. Oke. Coba kita ikutin, ada namanya teknik stop. Teknik stop itu biasanya untuk melatih kita untuk mencari ketenangan ataupun kesadaran diri ataupun menahan emosi ataupun bisa dikatakan dapat mengontrol juga emosi kita. Stop, ingat stop. Stop, ya. Stop, S ini merupakan singkatan ya. S, stop artinya berhenti. Stop, bahasa Inggrisnya stop, berhenti. Take a deep breath, artinya tarik nafas dalam. Ini untuk apa? Untuk mengatur emosi, juga bisa untuk mengatur kesabaran kita. Ibaratnya sebelumnya ya kan, belajar matematika agak-agak gimana gitu ketika menjawab tugas ataupun soal. Observe artinya amati, lihat. P, proses ataupun lanjutkan. Oke, ikuti pertama dari Bu. Kita berhenti dulu mengerjakan sesuatu, diam dulu, sudah. Kemudian setelah diam jangan ngapa-ngapain di sana, pokoknya diam dulu, sudah. Berhenti melakukan suatu kegiatan, sudah berhenti. Kemudian take a deep breath, tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Oke, ikuti Ibu. Pertama, tarik nafas dalam ya, buang. Mungkin ada yang sebagian orang nggak lucu ya, coba ikuti ya kan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, buang. Oke, tidak masalah. Sekali lagi yang terakhir, tarik nafas, hembus. Sudah. Nah, kalau memang dia melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan kegiatan yang lain, seperti ada yang lepas, agak yang namanya kegiatan yang menjemukan atau membosankan atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu terasa terlepas. Kemudian observe, amati lingkungan sekitar, lihat dulu ya. Proses, lanjutkan. Di sini kenapa dilanjutkan? Masuklah kita ke pembelajaran kita, lanjutkan. Ibaratnya di sini kita mengolah pernapasan kita agar ada sesuatu yang terlepas di dalam benak kita yang kita rasakan seperti susah ataupun jenuh. Sudah? Ini disebut teknik stop. Mungkin ada nanti pelajaran yang lain yang mungkin jenuh kalian rasa, tinggal tarik nafas, buang, seakan-akan seperti ada yang lepas dari perasaan ataupun pikiran kita. Oke, itu dia tadi teknik stop. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalian sudah mengikuti instruksi Ibu untuk duduk pada kelompoknya masing-masing. Isi kelompok 1 ya. Pertama 1, 2, 3, 4. Oke, minggu lalu kita sudah bahas mengenai bioteknologi ya. Bioteknologi. Sekarang kita diskusikan sudah mengenai penerapan bioteknologi pada bidang-bidang. Ada dia bidang pangan, kemudian pertanian, pangan,
yang dia dimasukkan, tapi berbagai bidang. Di antaranya ada 4 bidang. Di sini seperti minggu lalu saya Ibu sampaikan, kalian memilih bidang yang kalian sukai yang mana, kemudian kita bentuk kelompok. Jadi ini bukan Ibu yang menentukan, tapi kalian sukanya yang mana. Kesukaan kalian lah yang mana, yang dimana akan didiskusikan kelompok. Oke, ini langsung saja Ibu bagikan. Kelompok 1 kemarin minta bidang apa? Satu? Pangan. Kelompok 2? Pertanian. Kelompok 3? Oke, yang keempat? Oke, sudah tahu semuanya ya. Sekarang Ibu bagikan. Tolong baca dan laksanakan yang tertulis di sana, Ibu ya. Oke. Sudah. Carilah informasi yang ada di buku paket kita atau buku LKS yang ada. Kemudian diskusikan yang diminta di sana. Saya beri waktu 15 menit karena sebelumnya sudah saya sampaikan, pilihlah bidang yang kalian sukai. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sekalian ya, Ibu tanyakan kehadiran dulu. IC hadir. Oke, Ibu tanyakan langsung IC. Siapa dia yang tidak hadir temannya hari ini? Tentu Raja Pat. Alasannya? Sakit udah berapa hari? 2 hari. Jika nanti sudah lebih dari 3 hari, silakan kalian jenguklah ke rumahnya untuk melihat kabarnya lebih baik lagi. Ya, kalau kalian datang mana tahu dia besoknya sehat dan berangkat, ya kan? Jenguk kawannya ya. Selebihnya hadir semua kan? Oke, lanjutkan diskusinya ya.
memanipulasi genetik sehingga dapat tahan lama dan tidak cepat matang serta membusuk. Kemudian untuk kentang, memutasikan genetik sehingga kadar pati yang dihasilkan oleh kentang meningkat 20% daripada kentang biasa. Kemudian untuk manfaat. Yang pertama, untuk menghasilkan buah tomat yang tidak cepat matang. Oke, itu dia tadi hasil diskusi tiap kelompok mengenai penerapan bioteknologi pada berbagai bidang. Ya, bioteknologi, bio makhluk hidup, teknologi, suatu alat canggih ya, alat teknologi yang dimana, coba ada yang bisa bantu ibu, bioteknologi itu apa? Ayo, bioteknologi itu apa? Barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia yang dimana sebelumnya proses pembuatannya membutuhkan makhluk hidup lain, ya kan? Itu dia bioteknologi. Oke, itu dia tadi sudah kita bahas ya mengenai keempat bidang. Mukanya dagang semua. Kita main lagi. Boleh. Oke, kita main lagi. Silakan berdiri. Yang namanya belajar itu gak harus terus belajar, tapi butuh yang namanya juga refreshing ya. Refreshing. Kita akan melakukan ice breaking yang dimana dengarkan ibu. Oke, dengarkan ibu ya. Hamzah tadi tidak permisi keluar untuk cuci muka karena dia wajahnya seperti ngantuk. Ya kita tes ya Hamzah dulu bisa nggak ya? Ini untuk apa Bu? Ini supaya konsentrasi kita tahu ibu kalian konsentrasinya di mana. Kalau di sini dia akan cepat menyambungkan yang akan kita laksanakan ini. Oke, dengarkan ibu bagus-bagus. Ini dia ada sebuah nyanyian ya. Dengarkan dulu. 3, 6, 9 tepuk tangan. Oke. Angka 3, angka 6, angka 9. Setiap angka tersebut diucapkan, ingat diawali dengan angka 1 sampai 9. Setiap angka 3, 6, 9 ditepuk tangan. Angkanya nggak usah disebutkan, langsung tepuk tangan. Sudah? Nanti kan diawali misalnya kan, dengarkan dulu ya ini contoh. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Dengar? 2, 4, 5, Aisi. Sampingan. Hah? Oke, langsung ya paham. Jadi ada di sini semua jiwa-jiwanya. Ibu tes sekali lagi ya. Udah paham kan? Ya. Mulai ya. Ibu yang nunjuk ya. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Admini. 2, 3. Konsentrasi yang tidak ada di sini ya. Bukan disalahkan, bukan apa. Ini hanya game. Konsentrasi berarti tidak di sini. Tadi di depan contoh langsung bisa ke belakang. Agak-agak yang mungkin menghayal duluan tidak apa-apa. Kita ulangi lagi ya. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Wahyudin. Ayo. 4, Udah, jangan seperti ini hanya bermain.
Sudah? Sudah. Bolehkah dikumpulkan yang tadi laporannya? Hasil diskusinya tadi boleh kumpulkan ke depan biar Ibu memberikan penilaian. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dan anggota yang ada di dalamnya. Kelompok 2 sudah. Terima kasih. Kelompok 4 sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Ya, terakhir kelompok 1 sudah. Oke, ini pertemuan terakhir kita ya di depan tepatnya tanggal 21 sampai tanggal 29 Maret kita akan mengadakan ujian sekolah. Silakan perdalam lagi materi masing-masing. Jika ada tugas yang belum dikumpulkan, kumpulkan ke gurunya, ataupun ada materi yang masih belum dipahami, silakan tanya ke gurunya. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumania Carolina Dalimunti, CPG Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Di sini saya akan memaparkan refleksi saya tentang aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kedua pembelajaran tersebut merupakan hal baru bagi saya, di mana ini pertama kali saya menerapkannya. Di sini saya membutuhkan ekstra membaca agar lebih memahami kedua pembelajaran tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi itu pertama kali adalah saya ataupun guru harus melakukan pemetaan kebutuhan siswa, di mana ada kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan profil belajar siswa. Ini merupakan hal yang menantang bagi saya, di mana saya harus memberikan salah satunya wawancara kepada siswa apa yang mereka inginkan, gaya belajar yang bagaimana, dan hal apa aja yang mereka sukai. Karena berdiferensiasi adalah menyesuaikan atau memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan gimana cara dia menemukan potensi diri yang dia miliki. Untuk pembelajaran diferensiasi itu ada terbagi 3 strategi atau 3 penerapan: konten, proses, dan produk. Di antara ketiga strategi tersebut, di sini saya lebih menekankan dia pada konten ataupun materi, di mana pada RPP sebelumnya saya telah menjelaskan di situ bahwa siswa memilih sendiri hal yang mereka inginkan. Karena di sini saya mempelajari tentang penerapan bioteknologi, jadi saya persilakan siswa tersebut memilih bioteknologi mana yang mereka sukai ataupun penerapan pada bidang apa yang mereka sukai sebelumnya, sehingga pada saat pembelajaran berikutnya mereka sudah tahu mereka itu memilih yang mana, apa yang mereka sukai. Itu merupakan termasuk pembelajaran berdiferensiasi konten ataupun materi. Saya lebih menekankan di sana. Sedangkan untuk produk dan proses itu mereka melaksanakan secara bersama. Proses dia berdiskusi dan produknya itu berupa hasil laporan dari diskusi.
Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional di sini harus ada 5 kompetensi yang diterapkan guru di RPP tersebut. Pertama, kesadaran diri, pengolahan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan bertanggung jawab. Pada RPP saya kali ini saya lebih sering pertama kesadaran diri, memberikan doa, salam, kemudian pengolahan diri di situ ada saya masukkan ice breaking dan juga stop, teknik stop. Kemudian kesadaran sosial saya menanyakan keadaan atau ke kabar siswa, itu termasuk kesadaran sosial. Kemudian keterampilan relasi itu kita lihat pada diskusi. Kemudian untuk yang bertanggung jawab masih kurang nampak karena di sini siswa membacakan hasil diskusi dari kelompok mereka. Itu dia pada perencanaan saya sudah mengaturnya sesuai dengan langkah-langkah seharusnya, di mana sebelumnya saya harus membuat pemetaan pada kebutuhan siswa, sudah saya laksanakan dan saya sesuaikan juga dengan nantinya materi yang akan saya paparkan selanjutnya. Pada pelaksanaan di sini pelaksanaannya berjalan dengan sesuai harapan, namun di sini saya kurangnya adalah di awal pembelajaran saya belum ataupun tidak menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dimana itu merupakan hal penting dari pembelajaran hari itu. Walaupun di RPP dan di LKPD sudah saya tuliskan mengenai tujuan pembelajaran. Itu dia mengenai pelaksanaannya. Di sini saya masih kurang mendalami RPP yang saya buat sehingga masih butuh penguasaan lagi. Untuk refleksi perbaikan diri saya, pertama saya harus mendalami lagi RPP yang telah saya susun, yang dimana dia berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional merupakan hal baru, jadi saya harus lebih mendalaminya lagi. Kemudian di sini siswa juga masih nampak kaku dalam pembelajaran saya, mungkin karena hal yang baru jadi siswa masih terasa bingung dan saya juga harus lebih mengarahkan siswa tersebut. Demikian hasil dari refleksi saya. Terima kasih.